Wabarakatuh. Nama saya Fitriani dengan nomor NIM 8558900695. Baiklah, pada video tugas 2 praktikum IPA ini saya akan menguji makanan yaitu yang mengandung karbohidrat. Baiklah, bahan-bahannya yaitu nasi, putih telur, susu, gula, roti, dan kentang. Untuk bahan-bahannya semua itu ada 6 macam. Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menteteskan cairan lugol atau betadin ke dalam makanan yang akan kita uji. Kita akan mentetesinya sebanyak 6 kali. Baiklah teman, sesudah itu kita harus mengaduk supaya cairan lugol ini atau betadin tercampur dengan merata. Ya, kita aduk di nasi. Sesudah itu kita aduk di telur putih yang sudah direbus. Nah, itu kita aduk susu. Ya teman-teman, ini warnanya. Ya, kurang ya betadinnya. Udah. Roti dan kentang. Kita tunggu beberapa saat. Sesudah itu nanti baru kita lihat perubahan yang terjadi setelah kita menggunakan cairan lugol pada uji makanan ini. Yang pertama kita lihat di nasi. Di nasi, warna nasinya berubah menjadi biru kehitaman. Dah. Yang kedua pada putih telur. Putih telur berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, yang ketiga pada susu. Susu berubah dia seperti cairan lugol atau betadin. Yang ketiga gula. Gula dia merah. Merah seperti warna betadin juga, warna cairan lugolnya. Roti berubah menjadi kehitaman. Kentang berubah menjadi kehitaman, biru kehitaman ya kentang. Dah, berarti dapat kita simpulkan bahwa bahan-bahan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, kentang, roti mengandung karbohidrat. Ya. Sedangkan pada susu putih putih telur dan juga gula dia itu tidak mengandung karbohidrat. Baiklah, ini ya uji makanan yang terdapat yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, kita akan melakukan uji makanan yang mengandung lemak. Mengandung lemak. Uji makanan yang mengandung lemak yaitu bahan-bahannya susu, mentega, pisang, dan juga kemiri. Nah, satu lagi kita akan menggunakan kertas buram. Ya teman-teman, caranya yang pertama kita akan mengambil sedikit susu
dan mengoleskannya pada kertas buram. Susu. Nah, yang kedua kita akan ini pada mentega. Pada mentega, kita ambil sedikit mentega dan kita usapkan pada kertas buram. Yang ketiga, kita akan mengambil pisang dan mengoleskannya pada kertas buram. Yang keempat, kemiri. Kita langsung mengoleskan kemiri pada kertas buram juga. Dah. Baiklah, kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit. Kita lihat perubahan yang terjadi pada kertas buram. Baiklah, kita lihat hasilnya. Pada kertas yang kita olesin susu, cairan susunya atau yang kita oleskan ini tidak transparan. Nah, yang kedua, pada mentega. Pada mentega, ya, kertas buramnya menjadi transparan. Yang keempat, yang ketiga, pada pisang, kertas buramnya tidak transparan. Yang keempat, pada kemiri, kertas buramnya transparan atau mengandung lemak. Baiklah, kita dapat menyimpulkannya dari uji coba yang kita buktikan bahwa mentega, baiklah, dari uji coba dapat kita simpulkan bahwa mentega atau susu cair dan lemak itu yang mengandung lemak, yaitu mentega dan kemiri. Sedangkan susu dan pisang dia tidak mengandung lemak. Baiklah teman, sekarang kita akan menguji makanan yaitu yang mengandung protein. Ya, bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang pertama itu telur, putih telur. Sudah itu kecap, saya menggunakan kecap bangau atau kecap manis. Yang kedua minyak goreng. Yang ketiga susu, yang keempat susu. Dan yang kelima kita akan menggunakan asam cuka atau cuka. Nah, yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu meneteskan asam cuka ke dalam uji makanan yang akan kita lakukan. Yang pertama kita tetesin di telur sebanyak 2.
3. Udah itu ke kecapnya. Ke minyak, dan yang ketiga ke susu. Baiklah teman-teman, kita akan menunggu perubahan yang terjadi pada telur, kecap, minyak, dan susu. Kita akan memasukkan ini semua bahan-bahan yang sudah kita campur dengan asam cuka. Kita akan masukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Ya, kita masukkan satu persatu ke dalam wadah yang berisi air panas. Nah, kebanyakan airnya. Nah, kita lihat nanti, kita tunggu dulu beberapa saat atau beberapa menit. Kita akan melihat perubahannya. Sudah. Yang pertama kita akan melihat di kecapnya. Iya, di kecap terjadi koagulasi tetapi sulit dilihat karena kecap yang kita gunakan mungkin kurang. Nah, nomor 2, di telur putihnya. Nah, kita tengok ada seperti gumpalan atau terjadinya koagulasi pada telur. Yang ketiga, pada susu. Pada susu juga terjadi seperti gumpalan. Agak bergumpal dia susunya. Pada minyak tidak terjadi gumpalan atau koagulasi. Baiklah, berarti dapat kita simpulkan, berarti susu mengandung banyak protein. Susu sama telur mengandung protein. Iya, susu sama telur mengandung protein. Sedangkan kecap dan minyak dia tidak mengandung protein. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya lakukan uji coba atau praktikum tentang uji makanan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.